Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah PPKN dosen pengampun Ibu Diah Pertiwi Setiawati dan disusun oleh saya sendiri, Heri Saputra. NKRI dan otonomi daerah, hak dan kewajiban warga negara. Latar belakang: Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang menggabungkan berbagai wilayah di Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh. Hal ini termaktub dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Latar belakang terbentuknya NKRI dapat dipahami melalui sejarah perjuangan bangsa di Indonesia yang berjuang untuk meraih kemerdekaan dan mengatasi perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Pembentukan NKRI bertujuan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman yang ada. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, semangat persatuan dan kesatuan harus diwujudkan dalam bentuk negara yang tidak terpecah belah. Oleh karena itu, meskipun Indonesia memiliki banyak suku, bahasa, agama, dan budaya yang berbeda-beda, pemerintah berusaha untuk membangun NKRI dengan semangat kesatuan dan didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Oke, lanjut, kita akan langsung memasuki materi penjelasan dari NKRI dan otonomi daerah, hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, NKRI dan otonomi daerah. Kita bahas di sini ada beberapa macam. Yang kita bahas yang pertama dulu, yaitu urgensitas negara Republik Indonesia. Urgensitas NKRI sangat jelas dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia, baik dari segi politik, sosial, ekonomi maupun budaya. NKRI memastikan bahwa meskipun Indonesia terdiri dari berbagai kelompok dan wilayah yang berbeda-beda, negara ini tetap berdiri dalam kesatuan yang kokoh dan dapat berkembang menuju kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah beberapa alasan yang menjelaskan urgensi yang terpenting negara Republik Indonesia. Yang pertama, menjaga keutuhan dan kesatuan negara. Yang kedua, mewujudkan persatuan dalam keberagaman. Yang selanjutnya, stabilitas politik dan keagamaan nasional. Selanjutnya lagi, pembangunan yang terkoordinasi, pengukuhan dan penghormatan internasional, menghindari ancaman integritas, identitas nasional dan rasa kebanggaan, dan penyelesaian konflik dan keberlanjutan demokrasi. Lalu kita jelaskan tentang urgensi NKRI, menjaga keutuhan dan kesatuan negara. Maksud di sini yaitu menjaga keutuhan NKRI sangat penting untuk menjaga stabilitas nasional, menghindari fragmentasi dan mengatasi potensi perpecahan yang dapat ditimbul dari perbedaan etnis dan agama serta budaya. Mewujudkan persatuan dalam keberagamaan, yaitu NKRI memberi kerangka bagi berbagai kelompok etnis, budaya, dan agama untuk hidup bersama dalam suatu negara dengan semangat persatuan. Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman untuk menjaga keberagaman agar tetap harmonis. Jadi urgensitas NKRI ini adalah yaitu yang mana Indonesia ini mempunyai banyak berbagai macam agama, suku, ras, dan lain sebagainya,
Di sini Indonesia berperan untuk menyatukan hal tersebut, menyatukan perbedaan agama, menyatukan dengan suku dan sebagainya atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut lagi, yaitu masalah otonomi daerah. Otonomi daerah memiliki banyak tujuan positif, seperti meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan daerah, dan pemerataan pembangunan. Penerapannya tidak lepas dari berbagai masalah, ketimpangan pembangunan, korupsi, ketidakmampuan pengelolaan daerah, serta konflik internal dan eksternal menjadi tantangan besar dalam implementasi otonomi daerah yang efektif. Untuk itu, dibutuhkan upaya perbaikan dalam hal pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tujuan ekonomi daerah yang lebih baik. Berikut adalah beberapa masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, ketimpangan kualitas pemerintahan di daerah. Yang kedua, ketimpangan ekonomi antar daerah. Yang ketiga, kurangnya kewewenangan dan ketergantungan pada pusat. Yang keempat, masalah kualitas sumber daya manusia di daerah. Yang kelima, masalah dalam penyusunan dan pengawasan anggaran daerah. Dan yang terakhir, keberlanjutan dan evaluasi otonomi daerah. Jadi, masalah dari otonomi daerah ini dapat kita simpulkan yaitu adanya ketimpangan kualitas pemerintahan daerah. Contohnya, meskipun otonomi daerah memberikan kesepakatan bagi pemerintah daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri, ada ketimpangan signifikan dalam hal kualitas pemerintahan antar daerah, yaitu pemerintahannya yang tidak efektif, korupsi, dan penyalahgunaan kewenangan dan pengaruh politik lokal. Dan juga ketimpangan ekonomi antar daerah. Maksudnya, salah satu tujuan utama dari otonomi daerah adalah untuk menciptakan pemerataan bangunan antar daerah. Namun, masalah ketimpangan ekonomi antar daerah justru semakin nyata, seperti daerah kaya versus daerah miskin, pendapatan asli daerah yang tidak merata, kesulitan dalam meningkatkan infrastruktur. Jadi, dapat kita simpulkan, masalah otonomi daerah ini yaitu lebih ke komunikasi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah untuk sama-sama meningkatkan kualitasnya dan tidak menyalahgunakan seperti korupsi, menyalahgunakan kewenangan dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Masalah separatisme terhadap NKRI. Separatisme ini merupakan ancaman serius terhadap NKRI yang berpotensi merusak keutuhan negara dan mengganggu stabilitas nasional. Penyebab gerakan separatisme sangat kompleks dan berkaitan dengan faktor ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Upaya pemerintahan untuk mengatasi separatisme melalui diplomasi, pemberian otonomi, serta pendekatan keamanan telah digunakan. Meskipun tantangan masih ada, terutama di wilayah-wilayah seperti Papua, keberhasilan dalam menangani masalah separatisme memerlukan pendekatan yang holistik, mengutamakan dialog, keadilan, dan pemerataan pembangunan untuk rakyat Indonesia. Berikut adalah penjelasan detail tentang masalah separatisme terhadap NKRI. Pertama, penyebab separatisme di Indonesia. Yang pertama, ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Yang kedua, perbedaan identitas budaya, etnis, dan agama. Yang ketiga, ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan pembangunan. Yang kedua, selanjutnya, dampak separatisme terhadap NKRI. Dampak ini sangat serius terhadap NKRI, yaitu ancaman terhadap keutuhan wilayah, instabilitas sosial dan politik, serta ancaman keamanan dan pertahanan. Jadi, masalah
separatisme terhadap NKRI ini ada dua. Yang pertama, penyebab separatisme di Indonesia yaitu ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat. Contohnya berbagai daerah merasa bahwa mereka tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintahan pusat, terutama dalam hal pembangunan ekonomi, distribusi sumber daya, dan otonomi politik. Ketidakpuasan ini dapat berkembang menjadi aspirasi untuk memisahkan. Contoh di Papua dan di Aceh, yaitu sejarah GAM, Gerakan Aceh Merdeka, yaitu salah satunya penyebab separatisme di Indonesia, ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat. Makanya terjadilah aspirasi-aspirasi untuk meminta keadilan kepada negara. Yang kedua, masalah separatisme terhadap NKRI, yaitu dampak separatisme terhadap NKRI. Dampak ini sangat luar biasa, yaitu ancaman terhadap keutuhan wilayah. Jadi ada beberapa ancaman. Salah satu ancaman utama dari separatisme adalah potensi terjadinya perpecahan wilayah Indonesia. Jika separatisme berhasil, hal ini akan memicu negara-negara bagian baru yang terpisah dari NKRI yang dapat mempengaruhi stabilitas negara dan keutuhan teritorial Indonesia. Jadi dampak ini sangat luar biasa, bisa menyebabkan perpecahan antara NKRI sendiri gitu. Nah, setelah perpecahan, maka ancaman keamanan dan pertahanan yang sangat luar biasa. Gerakan separatisme ini juga berpotensi mengganggu stabilitas, keamanan dan pertahanan negara. Jika negara ini berpecah belah, maka keamanannya ini akan juga berpecah belah. Jadi, jika negara ini berpecah belah, maka negara ini tidak akan aman. Maka akan semakin banyak hal hasut akan masuk. Maka dari itu, tujuan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini untuk menjadi keutuhan, untuk merajut kebangsaan, merajut agama, etnis dan sebagainya, berbeda tapi tetap sama. Itulah NKRI. Lanjut kita, hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan, dari hak atas kebebasan pribadi, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan dan kesejahteraan, hingga hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan hak atas perlindungan hukum. Semua hak ini dijamin dengan tegas dalam konstitusi sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia dapat hidup dalam kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Berikut penjelasan mengenai hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Yang kedua, hak atas pendidikan. Yang ketiga, hak pekerjaan dan kesejahteraan. Yang keempat, hak atas perlindungan hukum. Yang kelima, hak atas untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Yang keenam, hak atas kebebasan beragama dan keyakinan. Yang ketujuh, hak atas kebebasan berpendapat. Yang kedelapan, hak atas lingkungan hidup yang sehat. Yang selanjutnya, hak atas kebebasan dari diskriminasi. Jadi, hak warga negara menurut undang-undang ini termaktub dan sangat jelas. Hak kebebasan pribadi, terus hak berpendidikan, hak atas pekerjaan dan kesejahteraan, hak atas perlindungan hukum dan sebagainya. Dan hak ini mutlak, tidak boleh dilanggar atas perihal kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara dalam Orde Baru. Pada masa Orde Baru 1996 sampai 1998, pemerintahan Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno-Hatta yang mengedepankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, namun dengan cara yang seringkali mengabaikan kebebasan politik dan hak asasi, hak-hak sipil. Sistem politik pada masa ini bersifat sentralistik dan otoriter yang memberikan pemerintahan pusat
kontrol yang sangat kuat terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan, termasuk mengenai hak dan kewajiban warga negara. Berikut penjelasan mengenai hak dan kewajiban warga negara pada masa Orde Baru. Yang pertama, hak warga negara pada masa Orde Baru yaitu hak atas keamanan dan ketertiban, hak atas pendidikan, hak ekonomi dan kesejahteraan, hak berpendapat, hak memiliki dalam pemilu, dan yang kedua kewajiban warga negara dalam pada masa Orde Baru yaitu kewajiban untuk menjaga stabilitas dan ketertiban, kewajiban untuk mematuhi hukum, kewajiban membayar pajak, kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembangunan, kewajiban untuk setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan hak dan kewajiban ini diterapkan pada masa Orde Baru, yaitu dipimpin oleh Presiden Soekarno-Hatta, yang mana hak ini lebih ke otoriter dan dianggap serius sangat oleh Presiden Soekarno-Hatta. Yang selanjutnya, sejarah bela negara dalam nasionalisme. Sejarah bela negara dan nasionalisme Indonesia sangat panjang dan penuh perjuangan. Dari perlawanan terhadap penjajah Belanda hingga perjuangan terhadap pertahanan kemerdekaan hingga era pembangunan saat ini, kedua konsep ini telah menjadi dasar bagi kesatuan dan kemajuan negara. Bela negara bukan hanya tentang menjaga dari ancaman fisik, tetapi juga mengembangkan negara melalui partisipasi aktif rakyat. Sedangkan nasionalisme menghubungkan seluruh elemen bangsa dengan semangat persatuan dan cinta tanah air. Berikut penjelasan mengenai sejarah bela negara dan nasionalisme. Sejarah bela negara yaitu masa kolonial Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia tidak memiliki kemerdekaan atau kedaulatan yang untuk mengatur nasib sendiri. Terus pergerakan nasional awal abad ke-20, pada masa abad ke-20, kesadaran nasionalisme mulai berkembang di Indonesia. Organisasi seperti Budi Otonomi, Sarekat Islam, dan Indonesia Muda menggalang semangat perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Masa kemerdekaan dan perang kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan bentuk nyata dari bela negara, di mana rakyat Indonesia berjuang dengan semangat nasionalisme untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih. Selanjutnya, era pembangunan dan modern. Pada era yang baru, pemerintahan mengedepankan konsep cinta tanah air yang merupakan bagian dari bela negara. Sejarah nasionalisme di Indonesia. Awal mula nasionalisme di Indonesia berkembang sejak pada masa penjajahan kolonial Belanda. Pada akhir abad ke-19, awal abad 20, muncul kelompok intelektual yang mulai memikirkan tentang kebangsaan dan identitas negara Indonesia. Sumpah Pemuda 1928. Para pemuda Indonesia yang berasal dari berbagai suku, agama, dan latar sosial yang menyatakan tekad untuk bersatu sebagai satu bangsa berbahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan komitmen untuk kemerdekaan dan penjajahan. Kemerdekaan Indonesia dan perjuangan nasionalisme yang dibangun untuk hanya pada aspek politik, tetapi juga mencakup upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang majemuk. Nasionalisme juga berkembang pasca kemerdekaan. Nasionalisme Indonesia juga menekankan pentingnya menjaga keutuhan NKRI yang terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, dan hak ras untuk dalam perkembangan nasional, juga menghadapi tantangan seperti separatisme, diskriminasi, dan konflik internal.
Jadi dapat kita simpulkan, hak dan kewajiban negara ini ada beberapa hal penting, yaitu sejarah bela negara Indonesia pada masa penjajahan Belanda, timbulnya para pemuda yang intelektual yang bisa berpikir bagaimana negara ini bisa bangkit, bagaimana negara ini bisa bertumbuh, bagaimana negara ini bisa terbebas dari penjajah. Yaitu dimulai dari para pemuda zaman dulu untuk semangat NKRI ini harus terbangkit, Indonesia ini harus merdeka. Dan semangat itu dimulai pada abad akhir ke-19 dan awal abad ke-20. Dan sejarah nasionalisme di Indonesia awal mula dari sejarah nasionalisme di Indonesia yaitu pada Sumpah Pemuda, yang mana anak-anak muda, orang-orang muda pada zaman dulu mereka berkomitmen, mereka mau melupakan suku, mereka melupakan etnis, mereka melupakan bangsa, bahasa dan suku mereka mengedepankan NKRI. Bagaimana Indonesia ini bisa terbebas dari penjajahan Belanda. Jadi muncullah Sumpah Pemuda itu. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan tentang NKRI dan otonomi daerah, hak dan kewajiban warga negara. Dapat kita simpulkan bahwa masyarakat sangat berperan penting dalam menjaga negara ini. Tanpa adanya peran penting masyarakat, maka negara ini bisa jadi goyang dan akan lebih buruk dari sebelumnya. Tapi ketika masyarakat bersatu menjadi satu kesatuan yang dibentuk dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Pancasila, maka insya Allah negara ini akan tetap utuh, akan tetap ada selagi mereka pengen bersama, selagi mereka bersatu, berjuang, maka kemerdekaan Indonesia akan terus ada sampai akhir hayat. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Banyak kekurangan yang saya sampaikan, semoga dapat mengerti dan bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.